Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minina wal muslimin wa ja'ala dhiyaqa ala qulubil musyrikin wal munafikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada sampai detik ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat kesehatan yang alhamdulillah kita diberikan kesempatan di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan berkah, maghfirah dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ayah bunda dan teman-teman semua, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita membahas masalah ikhlas, pasti ada keterkaitannya dengan yang namanya riya. Nah, tahukah kita bahwa di antara keduanya itu ada satu penyakit hati yang mungkin tidak akan terdeteksi, yang mungkin akan susah terdeteksi, dan memang sengaja setan menghembuskan di dalam kalbu kita satu penyakit ini. Apakah itu? Jika kita pada malam hari di sepertiga malam kita bangun, kita tahajud, kita bermunajat kepada Allah, kita sujud kepada Allah, kemudian kita tidak menceritakan ibadah kita, kita tidak menceritakan apa yang sudah kita lakukan pada malam itu, kita sudah terlepas dari yang namanya riya. Tapi dengan begitu, dengan terlepasnya kita dari riya, apakah kita sudah terlepas dari penyakit yang satu ini? Belum tentu. Penyakit itu adalah disebut dengan ujub. Apa itu ujub? Ujub itu berbeda dengan riya. Jika riya sudah terlihat negatif, tapi ujub ini sifatnya sangat halus. Ya. Jika kita bersedekah kemudian orang lain tidak mengetahuinya, jika kita berzakat orang lain tidak mengetahuinya, mungkin bisa jadi kita sudah terlepas dari yang namanya riya. Nah, disinilah, berawal dari sinilah setan kemudian menghembuskan, ya, membisikkan di hati kita bahwa, wahai fulan, kamu sungguh hebat. Ketika orang lain tidur, ketika orang lain menikmati mimpinya, ketika orang lain sibuk dengan pergi ke mall membelanjakan harta-hartanya, ya, kemudian kamu di sepertiga malam kamu bangun, kamu sujud, kamu bermunajat kepada Allah, dan juga kamu menafkahkan hartamu, ya, di jalan Allah. Kamu memang benar-benar sangat hebat, kamu memang hamba yang hebat. Ketika hati kita mengatakan, oh iya ya, nah disitulah penyakit ujub itu hadir. Disitulah penyakit ujub itu sudah mulai merasuki diri kita. Sufyan Asy'ari mengatakan, ujub itu adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri, sehingga menganggap bahwa orang lain tidak jauh beda, atau orang lain itu masih kalah dengan kita. Ujub bisa berbentuk berbagai macam. Contoh misalkan orang dengan dakwahnya yang sangat hebat, dia ujub dengan dakwahnya. Kemudian orang kaya, ujub dengan kayanya. Kemudian orang itu cantik, ujub dengan cantiknya. Atau bisa jadi orang itu dermawan, ya, dia menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian dia ujub dengan hartanya. Nah, disitulah penyakit hati sudah mulai merasuki diri kita. Memang sengaja, ya. Setan tidak akan berhenti menggoda kita. Setan tidak akan berhenti
menjerumuskan anak-anak Adam sampai nanti di akhir. Dengan salah satunya adalah dengan cara penyakit ujub. Nah, ujub disinilah kita harus sangat berhati-hati, kita harus selalu introspeksi diri. Kemudian ada beberapa cara ya agar kita bisa terlepas dari yang namanya penyakit ujub. Cara yang pertama adalah ketika terbetik di hati kita ya rasa bangga diri, rasa bahwa kita hebat dari orang lain, maka segeralah beristighfar kepada Allah ya. Segera beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena apa? Karena segala apa yang kita lakukan ini ya, ibadah kita itu tidak akan berarti apa-apa tanpa izin Allah. Yang kedua adalah kita tanamkan dalam diri kita bahwa segala hal yang kita lakukan, segala ibadah yang kita lakukan adalah memang atas izin Allah, bukan kehendak kita. Jika Allah tidak menghendaki kita melakukan hal baik, ya kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, lagi-lagi semuanya adalah bermuara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kita harus sering berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah agar kita bisa terlepas dari penyakit yang namanya ujub ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa terlepas dari penyakit yang bernama ujub ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.